Ya, kita mulai berpikir tentang kesejarahan Indonesia yang terpublikasi tidak sesuai dengan fakta. Kita mulai dari klarifikasi terhadap catatan sejarah Nusantara Indonesia yang sudah terlanjur seperti yang tertulis selama ini. Kita mulai dari apa yang terpublikasi dari kesejarahan kita, yaitu tentang Borobudur dulu ya. Saya ambil dari Wikipedia karena Wikipedia ini adalah ensiklopedia yang sumbernya itu dari banyak orang, jadi yang dominan lalu dimasukkanlah ke ensiklopedia. Apa yang tertulis di dalam ensiklopedia ini terhadap kesejarahan kita Nusantara. Kita ambil mulai dari Borobudur yang tertulis di Wikipedia. Kita buka Borobudur di Wikipedia bahasa Indonesia. Tertulis di Wikipedia ini adalah Candi Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang. Apakah benar ini candi Buddha? Bagaimana Buddha? Nanti akan kita continue membahas apa sebenarnya Buddha, bagaimana kronologisnya, kemudian kronologis timelinenya, bagaimana bisa dikatakan Borobudur itu disebut candi Buddha, bagaimana tentang Buddha yang terlahir di India itu seperti apa. Nanti di bagian selanjutnya kita akan mengetahui, kita akan bahas secara detail. Kita mulai dari yang sederhana dulu ya, dari penamaan tentang Borobudur. Kita scroll ke bawah. Nah, ini banyak tertulis Arca Buddha, kemudian duduk bersila, posisi teratai, mudra, dan segala macam dalam segala macamnya. Benarkah ini posisi mudra yang disebutkan sebagai ajaran Buddha? Nanti di belakang kita akan jelaskan. Terus penamaan-penamaannya disebutnya Kamadhatu, Rupadhatu, Arupadhatu. Ini adalah versi India, benarkah? Jadi nanti saya akan mengklarifikasi sejarah yang tertulis tentang Borobudur di umum. Kita mulai dari yang sederhana dulu, yang mudah, yaitu tentang penamaan yang dinamakan Candi Borobudur. Ini tertulis, dunia mulai menyadari keberadaan bangunan ini sejak ditemukan 1814 oleh Sir Thomas Stamford Raffles. Jadi Raffles ini yang punya andil dalam penamaan Borobudur. Ini juga UNESCO juga sudah mengatakan bahwa ini Candi Buddha. Nah, ini kita klarifikasi, benarkah UNESCO mengatakan demikian ya? Pada 11 Februari 2022, pemerintah meresmikan status Candi Borobudur kembali sebagai tempat peribadatan umat Buddha. Kita akan mengklarifikasi ya, benarkah negara menyatakan ini? Kita kaji secara akademik dan by data. Kita mulai dari penamaan Borobudur. Kita mulai dari nama Borobudur pertama kali ditulis dalam buku Sejarah Pulau Jawa karya Sir Thomas Stamford Raffles. Raffles menulis mengenai monumen bernama Borobudur. Akan tetapi tidak ada dokumen yang lebih tua yang menyebutkan nama yang sama persis. Satu-satunya naskah Jawa kuno yang memberi petunjuk mengenai adanya bangunan suci Buddha yang mungkin merujuk kepada Borobudur adalah Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca. Jadi satu-satunya yang berkaitan dengan nama Borobudur menurut Raffles adalah kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca. Ini kita lanjut ya, versi Raffles nih.
nama Borobudur yang ditulis Borobudur kemungkinan ditulis Raffles dalam bahasa Inggris untuk menyebut desa terdekat dengan candi, yaitu desa Bore. Tata bahasa Inggris untuk menyebut desa yang terdekat dengan candi itu yaitu desa Bore. Faktanya di tempat sekitar Borobudur itu tidak ada desa yang namanya Bore atau Boro gitu ya. Kemudian Raffles juga menduga bahwa istilah Budur mungkin berkaitan dengan istilah Buddha dalam bahasa Jawa yang berarti purba, maka bermakna Boro adalah purba. Jadi dalam istilah bahasa Jawa ya tidak ada namanya Budur itu berarti adalah purba. Budur dalam bahasa Jawa tidak ada berarti purba. Yang ada adalah bidur, budur, bidur, biduran. Itu adalah bisul sebenarnya. Jadi penamaan Borobudur oleh Raffles yang disebutnya ada desa Bore dan kemudian Budur dianggapnya bahasa Jawa adalah purba, itu tidak benar. Apa nama penamaan Borobudur? Nah, nanti di bagian bawah kita akan tahu kapan sebenarnya Borobudur dibangun, kemudian apa namanya, kemudian patung-patung itu patung apakah di situ? Apakah itu benar penggambaran Siddhartha Gautama? Nanti kita akan lebih mengetahui di bagian belakang. Kemudian kapan dibangunnya menurut sejarawan mainstream yang tertulis saat ini di publik, yang terkenal adalah berdasar kepada sejarawan J.G.D. Kasparis. Dalam disertasinya untuk mendapatkan gelar doktor pada 1950 berpendapat bahwa Borobudur itu diperkirakan dibangun oleh Rakai Panangkaran tahun 770 Masehi atau sekitar 824. Nah, di sini kita dapat jelas ya apa yang dibuat di disertasinya Kasparis itu. Dia menulis memperkirakan. Jadi bukan benar saat membangunnya itu di tahun 770 Masehi. Inilah kesalahan kita ya, para sejarawan, yang tertulis dalam disertasi Kasparis itu diperkirakan, dianggap itu adalah tahun dibangunnya. Nah, ini kesalahan besar bagi para sejarawan ya. Gunanya adalah untuk mengklarifikasi catatan selama ini tentang sejarah Nusantara atau Indonesia, terutama pada Borobudur. Jadi penamaan Borobudur kemudian tahun berdirinya itu kita klarifikasi. Kapan dibangunnya itu nanti di bagian bawah kita akan jelaskan di sini. Saya akan jelaskan. Jadi itulah bagian pertama dari presentasi ini, monolog ya. Jadi kita mulai dari Borobudur, nanti banyak bahasan lagi tentang Prambanan, kemudian tentang ajaran asli Nusantara itu apa, kemudian benarkah Prambanan itu berdasar Buddha, kapan Buddha di India lahir, kemudian kapan Hindu di India lahir, kemudian kapan Buddha Hindu masuk ke Indonesia, dan kapan Borobudur terpublikasi menganut ajaran dari Buddha. Benarkah demikian? Ikuti penjelasan selanjutnya. Throwback History of Indonesia. Kita kembalikan sejarah benar Nusantara untuk menginspirasi generasi yang akan datang bahwa kita adalah bangsa besar, adalah bangsa maju. Situs-situs di Nusantara adalah leluhur kita yang membangun, tidak berdasar situs-situs di Nusantara atau candi-candi di Nusantara tidak berdasar pada ajaran yang terlahir di India. Juga pula tidak animisme dan dinamisme. Apa sebenarnya ajaran asli Nusantara? Ada dalam penjelasan selanjutnya. Oke.